Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait mengenal demam pada anak. Tentunya tadi sempat bertanya nih kepada Dokter Elvira ya, terkait perasaan nih dokter. Biasanya ketika kita merasa tidak enak badan gitu ya, terus kita coba nih untuk ukur suhu, ternyata tidak ada peningkatan suhu. Tapi kita merasanya dokter, kita tuh kayak rasanya panas, demam gitu ya. Itu sebenarnya apakah hanya perasaan saja dokter, ataukah memang ada tanda penyakit lainnya dok? Oh ya, baik. Sebenarnya tadi kita udah jelaskan sebenarnya demam ya. Kalau demam itu secara objektif, kita mengukur suhu tubuh memang di atas normal. Tapi kalau ada pasien, anak atau apa gitu ya yang merasa suhu tubuhnya terasa panas dan nggak enak badan, kita harus lebih menanyakan lagi sebenarnya yang dirasakannya itu apa. Sebenarnya panas, gelisah atau apa seperti itu ya. Sehingga kita bisa tahu ini sebenarnya ada masalah fisik kah, kelainan fisik atau tidak pada orang ini, atau ada masalah psikologis sebenarnya. Benar sekali. Ya. Baik dokter, silakan dokter mungkin bisa lanjut. Mungkin sebelumnya dok ada satu pertanyaan lagi nih dok. Kan kebanyakan kita kalau bunda-bunda, apalagi mama-mama muda, itu kan biasanya ketika ada demam, keluhan demam pada anak, dia akan berpikir bahwa ini merupakan suatu infeksi yang bakteri. Jadi dalam pikiran tuh hanya infeksi bakteri saja. Nah sebenarnya demam itu gimana sih kita membedakan secara umumnya? Apakah ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau ada infeksi lain, atau yang non-infeksi? Gitu. Baik, memang penyebab demam tersering yang kita tahu adalah karena suatu infeksi. Namun ada sekitar 10% yang lainnya itu penyebabnya non-infeksi seperti itu ya. Kalau infeksi apa aja yang bisa terjadi yang menyebabkan demam gitu ya. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena apa satu lagi parasit gitu ya. Nah, untuk membedakan keempatnya, dia sebenarnya punya ciri-ciri khas secara khas di bentuk demamnya. Ada beberapa yang punya pola. Nanti kita akan bahas pola demamnya gitu. Kalau membedakan ini bakteri atau bukan, biasanya kalau bakteri membedakan dengan virus tuh biasanya demamnya langsung tinggi banget gitu. Kalau bakteri bisa tinggi tapi tidak terlalu setinggi virus biasanya seperti itu ya. Tapi untuk membedakan dari bentuk ukur suhu tubuhnya aja itu sangat tidak bisa gitu. Cuma kalau hanya dari situ saja. Tergantung nanti dan klinis yang lainnya gitu. Klinis yang lain misalnya tidak hanya demamnya aja, tapi mungkin dia ada batuk, pilek, sesak nafas atau apa seperti itu. Baru kita memikirkan etiologi yang pastinya apa, bakteri, virus atau apa. Nah, kalau seandainya penyebab demam yang lain seperti yang bukan infeksi, ada juga penyebab demam tuh kalau misalnya keganasan, autoimun, misalnya pasien-pasien SLE gitu ya, itu biasanya demam. Dan pasien-pasien keganasan misalnya leukemia gitu, dia juga akan demam. Nah, biasanya demamnya berulang, kemudian demamnya tuh lama. Kalau kita bilang kan demamnya kronis, terjadi misalnya lebih dari 2 minggu atau sampai sebulanan dia demam gitu. Kita sudah memikirkan itu penyebab lainnya gitu, selain infeksi gitu. Baik dokter, mungkin boleh langsung lanjut dokter terkait kenapa sih kita bisa demam nih dokter? Oh ya. Ya, kita lanjutkan. Kenapa sih kita bisa demam atau anak-anak kita bisa demam ya Bunda? Yang tadi ya, penyebab tersering itu karena infeksi. Nah, kita jelaskan kenapa infeksi ini atau kuman yang masuk ke tubuh kita itu bisa menyebabkan demam. Nah, kuman yang masuk ke tubuh kita itu mengeluarkan zat yang namanya pirogen. Nah, pirogen ini nantinya akan diketahui oleh sistem kekebalan tubuh kita gitu, mengenali ada kuman nih yang masuk ke tubuh kita. Nah, sistem tubuh kita kenal, terus dia mengeluarkan pirogen juga namanya gitu ya, untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita yang lain supaya bersama-sama untuk menyerang kuman ini gitu. Nah, pirogen ini juga mengalir ke dalam darah dan sampai pada akhirnya ke otak gitu ya. Di otak kita itu ada hipotalamus namanya. Nah, hipotalamus ini yang salah satunya fungsinya untuk men-setting suhu tubuh kita. Karena ada alarm pirogen infeksi tadi sehingga dia meningkatkan suhu tubuh nih si hipotalamus ini. Sehingga suhu tubuh yang meningkat tidak hanya
demam bentuknya, kadang kita akan melihat ada denyut jantungnya itu meningkat gitu ya, nafasnya meningkat kalau anak demam itu ya. Kemudian badan menggigil, terus kadang kelihatan pucat karena aliran darah yang ke kulit yang di ujung-ujung itu berkurang sehingga kelihatan pucat seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya bilang ada pola-pola demam tertentu yang mungkin kita bisa mengarahkan ke suatu demam, penyebab demam itu ya. Ada demam septik, di mana demam septik ini kalau suhu tubuh antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi itu jauh sekali ya. Itu biasanya pasien-pasien yang sepsis yang ini infeksinya sudah ke darah ke seluruh tubuh gitu ya. Kemudian ada demam intermiten. Demam intermiten ini di mana demam naik turun, tapi pas turunnya nggak pernah ke normal gitu ya. Ini bisa biasanya pasien-pasien tipoid kayak gitu. Kemudian ada demam continuous, terus-terusan dia demam gitu ya, terus-terusan demam. Ini biasanya pasien-pasien pneumonia gitu. Kalau belum teratasi, dia demam terus. Kemudian ada demam remiten, di mana dia demamnya naik turun, tapi pas turunnya sudah mencapai suhu normal gitu ya. Ini biasanya pasien-pasien yang malaria, yang itu yang setiap 3 hari, setiap 4 hari gitu ya demamnya. Terus ada yang demam yang khas juga kalau demam berdarah nih, demam pelana kuda, di mana dia suhunya tinggi sekali sampai demam hari ketiga, terus mulai turun hari 4-5 gitu ya. Tapi sebenarnya udah nggak demam kata orang tuanya ini, tapi sebenarnya itu fase-fase bahayanya di DBD gitu. Terus di 6 dan 7 dia mulai naik sedikit terus turun gitu ya. Kemudian demam ini 90%-nya yang baru saja dialami oleh kita atau anak-anak kita itu biasanya bisa sembuh sendiri atau dia istilahnya self-limiting disease. Bagaimana cara menurunkan demam anak ini ya? Pertanyaan selanjutnya ini ya, udah tahu nih anaknya udah diukur suhunya, ternyata demam. Gimana sih cara menurunkannya ya? Anak yang demam itu kita lihat dia rewel, susah tidur, nggak mau makan, nggak mau minum gitu ya. Pasti orang tuanya cemas dan pusing ya gitu ya. Ada beberapa langkah-langkah awal di rumah untuk ayah bunda bisa untuk menurunkan suhu tubuh ini ya. Sementara pertama apa yang bisa dilakukan, kita berikan kompres ya. Yang kedua, hindari baju-baju yang tebal. Malah kadang kesalahan tuh kita malah menyelimuti tebal-tebal gitu ya. Padahal itu yang harus dihindari. Yang ketiga, kita mencukupi makanan dan minuman ya. Terus yang keempat, kita jaga suhu ruangannya. Kalau dia di kamar, jaga suhu kamar. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, kita bisa kalau sudah dilakukan usaha itu ternyata masih tinggi juga dan anaknya masih rewel, gelisah, nggak mau makan dan minum, maka kita bisa berikan obat pereda demam di rumah. Seperti itu. Kita bahas yang memberikan kompres. Gimana sih mengompres anak ini gitu ya, kalau dia demam. Nah, jangan salah kompres ya, ayah bunda. Kalau kita itu harusnya ngompresnya itu air hangat, bukan air dingin ya. Kadang salah tuh air es malah dikompresnya, malah tambah tinggi suhu tubuh. Kemudian dikompresnya itu bisa nggak hanya di ketiak ya, bisa nggak hanya di apa? Biasanya di dahi aja ya, bisa di ketiak, bisa di dada, bisa di perut gitu. Dan itu 20-30 menit biasanya kita biarkan dengan yang kompresnya dan kita evaluasi setiap 1-2 jam suhu tubuhnya, kita ganti kompresnya kalau seandainya sudah kering gitu, kita ganti kembali. Selanjutnya, hindari baju yang tebal nih, yang sering banget diberikan baju yang tebal ya. Padahal justru baju yang tebal itu menyebabkan suhu tubuh semakin tinggi karena tubuh terhalang untuk mengeluarkan panas dari tubuhnya ya. Gimana kita gunakan adalah baju-baju yang tipis, nyaman, menyerap keringat gitu, selimut yang tipis seperti itu. Baik dokter. Ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan kalau tadi dokter bilang ada rutenya ya dokter ketika kita mau menurunkan demam pada anak. Nah itu kira-kira dokter normalnya nih anak-anak itu bisa turun demamnya itu berapa hari di dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda para berikut ini tetap di dokter kita.